Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa muharramatul hajj lubusul makhid والتطيب والحلق والقلم ودهن شعر الرأس واللحية وكذا سائر شعر الوجه عند بعضهم والجماع ومقدماته والاستمناء وعقد النكاح من الزوج والزوجة وقتل صيد البر المأكول وقطع أشياء الحرم حتى للحلال ويحل أخذ نبات الحرم لحلف البهائم وفي بيع ذلك خلاف ويتأكد على الحج البداءة بالتوبة ورد المظالم وقضاء الدين وإعداد نفقة من تلزمه نفقته والزاد الحلال والزاد الطيب الحلال وتعلم ما يحتاج إليه في السفر والحج والاعتناء بالرفيق الصالح والاستيداء والتوديع والصلاة والدعاء قبل الخروج وأذكار الخروج والركوب في السير والنزول وأن يغتسل للإحرام ويستكمل النظافة وأن يلبس للإحرام البياض وأن ينوي الإحرام عند ابتداء السير وأن يلبي على السنة ويحافظ على الأغسال 9 والدخول من ثنية كدا والخروج من كدا والذكر عند رؤية البيت والذكر عند رؤية البيت واستلام الحجر الأسود ويسن تقبيله ولا يسن إسرات الأركان ولا يكره ويسن استلام ركن اليماني إلى آخر. Makna kalam al-allamah al-habib Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Kegiatan atau pekerjaan yang diharamkan sewaktu haji, maksudnya sewaktu berihram. Hal-hal yang diharamkan sewaktu haji ihram maksudnya adalah memakai pakaian berjahit. Maksudnya memakai pakaian berjahit ini adalah memakai pakaian yang bakurung, walaupun bakurungnya itu kada dijahit. Misal lawan lem atau lawan cok baju, sama aja hukumnya. Jadi orang berihram itu kada boleh memakai pakaian yang berjahit, maksudnya pakaian yang mengurung badan atau bagian daripada anggota badan. Kalau berjahitnya itu di pinggir kada jadi masalah. Misalnya kain ihram, kalau ujung-ujungnya dijahit supaya jangan berumut, nah itu ada apa-apa. Maksudnya kada boleh berjahit ini bakurung. Nah. Memakai minyak harum kada boleh juga orang berihram. Namun disunatkan bagi orang yang hendak berihram berminyak harum. Jadi berminyak harum dahulu. Awak diharumi, rambut diminyaki. Nah sesudah itu hanya berniat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, jadi mengharuminya itu nang kada boleh kalau sudah berniat ihram. Bercukur, memotong kuku, meminyaki rambut dan janggut. Menurut sebagian ulama, meminyaki seluruh rambut yang terdapat di wajah. Itu lain-lain bayar dandaannya atau fidyahnya. Bersetubuh di waktu ihram. Nah, bersetubuh di waktu ihram ini yang paling besar, paling berat dandaannya yaitu seekor unta. Seekor unta ditambah lagi meneruskan pekerjaan hajinya sampai selesai
dan lagi diwajibkan dia mengqadha pada tahun belakang. Cuma bayar dam unta itu yang wajib hanya nang laki, bininya kada wajib membayar dam unta itu. Nah, mengqadha hajinya bininya wajib juga, cuma atas biaya nang laki. Dan berbagai kegiatan pendahuluannya berusaha mengeluarkan mani, akad nikah, ada boleh juga dalam ihram, membunuh hewan buruan darat yang bisa dimakan, memutung daratnya termasuk nang tarabang atau nang melata, memutung pohon di tanah haram walaupun untuk keperluan yang halal. Adapun mengambil tumbuhan di tanah haram guna memberi makan hewan ternak diperbolehkan. Tetapi jika tumbuhan itu dijual, maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi inti daripada perbuatan haji itu adalah, intinya perbuatan haji itu ihram, kemudian wukuf di Arafah, alukina tawaful ibadah, sa'i cukur, itu inti daripada perbuatan haji. Orang yang hendak menunaikan ibadah haji harus memulai kegiatannya dengan bertobat. Jadi artinya sebelum naik haji, masih di kampung halaman, masih di rumah, itu yang pertama dilakukan adalah tobat. Jadi begitu sudah menyatur duit sagan naik haji, nah itu sudah tobat. Sehingga duit yang disetorkan untuk haji itu adalah duit yang bersih, karena sebelumnya sudah dilakukan tobat, pembersihan baik diri maupun harta. Orang yang hendak menunaikan ibadah yang ibadah haji harus memulai kegiatannya dengan bertobat. Jadi bukan dengan belajar manasik haji kada. Manasik haji itu berdudi pelajarannya. Yang pertama, begitu kita sudah hasrat hendak tahun ini misalnya atau tahun naik haji, nah mulai itu sudah memperbaiki diri, mulai itu sudah tobat. Kemudian mengembalikan barang-barang yang ia peroleh secara zalim. Jadi orang naik haji itu sebelum menghitung dulu harta. Nah, mana harta yang kita yakini yang didapat dengan jalan yang halal, nah itu kita tahan. Nah, mana harta kita yang didapat daripada jalan yang haram, itu kembalikan kepada mustahik yang berhak. Kemana mengembalikan? Kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya ada. Kalau pemiliknya kadada, diberikan kepada kaum muslimin dan muslimat pahalanya untuk yang berhak memilikinya. Jadi naik haji sebelumnya memperhitungkan harta-harta yang ada, yang didapat secara haram itu mesti dikembalikan terlebih dahulu. Artinya jangankan tabawa duit nang haram, kita naik haji pun walaupun dari nang halal, cuma barang-barang benda-benda nang haram masih ada di rumah kita, itu pun mengganggu dengan kemabruran haji seseorang. Mengembalikan barang-barang yang ia peroleh secara zalim. Karena menurut beberapa hadis, orang-orang yang membawa harta atau berbekal atau biaya naik haji dengan duit
yang tidak halal, maka Allah tidak berkenan menjawab labbaik Allahumma labbaik yang kita selalu baca waktu ihram. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik artinya apa? Aku dekat dengan Engkau ya Allah, aku taat dengan Engkau kepada Engkau ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, aku dekat dengan Engkau, aku taat kepada Engkau. Tapi kalau kita membawa hal-hal bekal atau harta yang haram, Allah menjawab dengan jawaban la labbaik, tidak dekat dengan Engkau. La labbaik, tidak taat Engkau kepadaku. Itu jawaban Allah kepada orang yang naik haji tapi belum membiriskan hal-hal yang wajib dibiriskan sebelumnya. Menyelesaikan hutang, membiriskan hutang. Jadi terdahulu kewajiban membayar hutang daripada naik haji. Kalau hutang sudah lunas semuaan, ada tersisa untuk mampu haji, nah hanyar diwajibkan haji. Menyediakan ongkos yang wajib baginya mengongkosinya. Di rumah mungkin ada besi witan yang ditinggalkan yang masih diungkusi, atau ada anak yang diungkusi. Nah ini wajib disediakan dana selama kita bepergian. Berbekal dengan harta yang halal dan baik, menyediakan apa yang diperlukan, mempelajari apa yang ia perlukan dalam perjalanan dan saat menunaikan ibadah haji. Mempelajari hukum-hukum agama yang diperlukan dalam perjalanan, kayak apa caranya mengkasar sembahyang, kayak apa caranya menjamak sembahyang, kayak apa jamak takdim, jamak takhirnya, nah kayak apa cara bertayamum kalau ada banyunya, kayak apa caranya sembahyang di pesawat, kayak apa caranya sembahyang di dalam motor kalau sopirnya kada mau singgah. Nah semua itu wajib dipelajari terlebih dahulu bagi orang yang hendak menunaikan ibadah haji. Mencari teman yang saleh, mengucapkan selamat tinggal kepada yang tinggal, maksudnya memohon doa kepada orang-orang yang tinggal di benua. Artinya doakan dalam perjalanan kami supaya selamat agama dunia, dapat haji mabrur. Nah itu maksudnya adalah mengucapkan selamat tinggal itu. Mengerjakan salat sunat dan membaca doa sebelum keluar rumah, membaca zikir ketika akan menaiki kendaraan dan turun dari kendaraan. Nah masalah sembahyang sunat sebelum keluar rumah ini sebenarnya bukan hanya orang yang hendak berhaji, orang yang hendak ke Banjarmasin pun disunatkan sembahyang 2 rakaat dulu sebelum meninggalkan rumah. Sunat mutlak. Seyogianya ia mandi untuk ihram, membersihkan badan, memakai kain putih untuk ihram, berniat ihram pada saat memulai perjalanan, menyerukan talbiyah, berusaha melaksanakan 9 mandi sunat. 9 mandi sunat ini ada yang kita kadang-kala laksanakan. Pertama, 9 mandi sunat itu adalah mandi masuk kota Mekah. Karena masuk kota Mekah itu disunatkan mandi. Nah ini kita kesulitan karena kadang-kadang motor kada singgah di perbatasan sebelum Mekah. Padahal sunat masuk kota Mekah itu mandi. Yang kedua, mandi waktu wukuf di Arafah. Itu kawah aja tagawi. Yang ketiga, mandi waktu mabit di Muzdalifah. Ada kawajo ini hampir mandi di Muzdalifah itu. Yang keempat, mandi begitu hendak tawaf ifadah. Yang kelima, mandi hendak bercukur. Yang keenam, ketujuh, kedelapan, mandi waktu hendak melontar jamarat. Hari pertama, kedua, ketiga.
Yang ke-9 mandi hendak tawaf wida. 9 mandi. Berusaha melaksanakan 9 mandi sunat. Memasuki kota Makkah liwat Saniyatu Qada, tungaran jalan, dan keluar liwat kuda, jalan ngaran jalan jua. Saniyatu Qada jalan, kalau kita ke Makkah jalan atas, keluarnya jalan bawah. Berzikir ketika menyaksikan Ka'bah, istilam Hajar Aswad. Istilam bahasa kitanya apa? Melambaikan tangan kepada Hajar Aswad. Dan disunatkan untuk menciumnya. Jadi kalau kita melambai lawan Hajar Aswad, tangan kita Bismillah, Allahu Akbar, disunatkan mencium tangan kita ini. Disunatkan untuk istilam rukun yamani, dan tidak disunatkan dan tidak makruh untuk istilam ketiga rukun lainnya. Hendaknya dia memulai dengan melaksanakan tawaf sunat dengan memenuhi syarat-syarat salat. Salat sunat ini kalau orang naik haji ke Makkah itu hajinya haji ifrad. Itu atau itu tawaf kudung. Kalau orang naik hajinya haji tamattu, itu datang ke Makkah sudah tawaf umrah sekaligus, namanya tawaf kudung. Dengan memenuhi syarat-syarat salat. Tawaf sama persis dengan sembahyang, kada ada bedanya syaratnya. Bedanya tawaf ini boleh bepandir. Kalau sembahyang batal kan bepandir. Nah tawaf ini boleh. Cuma kalau nya baudu, menghadap kiblat, menutup aurat, suci tubuh daripada najis, nah itu sama tawaf ini. Cuma menghadap kiblatnya bukan lawan dada, lawan bahu sebelah kiri. Nah aja. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran dengan posisi Ka'bah di sebelah kirinya. Ujar para ulama mengatakan makin parah kita lawan Ka'bah, makin banyak pahalanya. Tawaf itu dilakukan di dalam masjid. Tawaf mesti dalam masjid dan di luar Ka'bah. Boleh tawaf dalam Ka'bah. Memulai tawaf dari Hajar Aswad, membaca zikir-zikir yang disunatkan, melakukan ramal. Ramal ini artinya jalan cepat. Tawaf itu disunatkan 3 putaran. Pertama jalan cepat, 4 putaran terakhir jalan biasa. Ini tawaf nang rukun. Tawaf rukun umrah kah atau tawaf rukun haji? Kalau tawaf sunat biasa aja kadang itu. Ittiba, memakai ittiba, selindang yang biasa dikenakan orang berihram. Dan istilam, mendekati multazam. Multazam antara Hajar Aswad dan pintu Baitullah. Tempat yang paling mustajab doa itu multazam. Bergantung di astar, sunat bergantung di kelambu Ka'bah. Minyak kau digantungi. Memperbanyak doa, kemudian melakukan salat sunat di belakang makam Ibrahim. Setelah selesai tawaf, selanjutnya menuju Safa untuk menunaikan sa'i menuju Marwah sambil membaca berbagai zikir yang disunatkan dan berlari-lari kecil di tempat yang ditentukan. Sesampainya di Marwah, ia telah menyelesaikan 1 dari 7 putaran haji.
Sesampainya di Marwah, ia telah menyelesaikan 1 dari 7 putaran haji. Sa'i tidak mempunyai syarat-syarat seperti tawaf. Sa'i boleh dilakukan oleh orang yang kada berwudu. Sa'i boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid. Sa'i boleh dilakukan dalam keadaan terbuka aurat. Sa'i ini apa ngarannya lain lawan tawaf, karena sa'i itu bukan masjid. Sa'i itu ya mas'a ngarannya tempat sa'i. Tempat sa'i itu lain Masjidil Haram. Jadi orang haid boleh jadi situ. Coba misalnya bini-bini sudah tuntung tawaf ifadah haid, nah maka sa'i belum, nah sa'i lah biar kita dalam keadaan haid, karena boleh saja orang haid itu sa'i. Waktu wukuf adalah mulai tergelincirnya matahari sampai terbit fajar malam nahar hari raya. Saat wukuf di Arafah, seharusnya ia bertobat dan banyak membaca doa, tahlil, tahmid dan istighfar. Barang siapa tidak wukuf, maka hendaknya dia bertahallul dengan cara umrah, kemudian menyembelih hewan dan mengqadha, mengulangi kembali hajinya pada tahun berikutnya. Ini orang yang sudah berihram, misalnya ini sudah berihram, begitu hendak menuju Arafah ada halangan, kada kawa ke Arafah, sampai hari raya kada kawa juga ke Arafah, ini bertahallul untuk melepaskan ihram dan menyembelih hewan, karena tahun berikutnya mengqadha. Pada saat wukuf sebaiknya ia membaca doa-doa yang disunatkan, kemudian meninggalkan Arafah dengan tenang dan mabit di Muzdalifah. Di Muzdalifah ia mentakhirkan mengerjakan salat maghrib di waktu Isya. Sebagian ulama berpendapat bahwa mentakhirkan salat maghrib baru dapat dilakukan jika ia telah berniat menuju Muzdalifah. Jika dia belum berniat, maka hendaknya dia mentakdimkan mengerjakan salat Isya di waktu maghrib, walaupun dia belum sampai pada jarak qasar. Pendapat ini disebutkan dalam kitab Al-Mansi karangan Imam Nawawi. Namun pendapat Imam Nawawi dalam kitab tersebut berbeda dengan pendapatnya sendiri dalam kitab Ar-Rawdah. Di Muzdalifah hendaknya dia mengambil 70 batu kecil untuk melimpar jamrah. Di Masy'aril Haram, kalau kita mulai Arafah hendak ke Mina melalui Muzdalifah. Habis Muzdalifah kita ada melalui orangnya Masy'aril Haram. Hendaknya dia berhenti dan berdoa. Ketika sampai di lembah Muhassir, seharusnya ia mempercepat jalannya. Lembah Muhassir itu di mana tempatnya berhenti dahulu pasukan Abraha, pasukan gajah untuk meruntuhkan Ka'bah. Jadi di Wadi Muhassir itu mereka beristirahat. Jadi kita bila sampai ke situ disuruh melajui jalan supaya jangan terlalu lawas bagaimana di situ, karena itu tempat bekas bubuhan berdiamnya pasukan Abraha yang hendak meruntuh Ka'bah. Lembah Muhassir. Sesampainya di Jamratul Aqabah setelah matahari terbit, hendaknya dia melimpar jamrah dengan 7 batu kecil dengan mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir. Jadi melontar jamrah Aqabah. Melontar itu macam itu. Melontar. Nah, kalau macam itu kada boleh. Misalnya rasa parak lawan pelontaran, orangnya ranai lu andak aja batu ke situ kada kawa, mesti diluntar ditawakakan. Maka kemudian bercukur, setelah bercukur dan melimpar jamrah, maka ia telah bertahallul awal. Setelah itu ia laksanakan tawaf rukun, tawaf ifadah. Dengan demikian tahallulnya telah sempurna, tidak ada kewajiban yang tersisa selain mabit di Mina dan melimpar jamrah pada hari-hari tasyrik yang kesemuanya merupakan wajib haji, bukan rukun.
Apabila kewajiban ditinggalkan, maka ia wajib membayar dam, sebagaimana jika ia meninggalkan kewajiban-kewajiban haji yang lain. Jadi pada hari ke-11 dia melontar 3 jamrah, hari ke-12 dia melontar 3 jamrah, kalau nyenapar sani hari ke-13 melontar 3 jamrah. Ula usta akabah. Menurut sebagian ulama fikih mengatakan bahwa waktu melontar itu dalam 3 hari itu. Artinya, andai kata kita kada melontar hari ke-11, kita kada melontar di hari ke-12, langsung di hari ke-13 semua dikumpulkan, itu boleh. Hari 11 soalnya kulir melontar, hari 12 kulir, ini hari ke-13 ya sekaligus digabung semuaan, boleh aja asal masih dalam masuk hari tasyrik. Nah, cuma syaratnya melontarnya 3 kali. Jadi melontar pertama ula wusta akabah untuk hari ke-11, babulik pulang. Ula wusta akabah untuk hari ke-12, babulik pulang. Ula wusta akabah untuk hari ke-13. Ada boleh sekali misalnya sekali ini ula untuk hari 11, ula untuk hari wusta, ada boleh nih tuh. Untuk makan sehari-sehari. Jika rukun haji telah sempurna dikerjakan, pakaian ihram telah dilepas, matahari tasyrik pertama telah tergelincir, hendaknya dia mandi dan melimpar jamratil ula, kemudian menghadap kiblat dan berdoa yang banyak. Setelah itu melimpar jamratul wusta dan kemudian jamratul aqabah. Setelah salat zuhur pada hari tasyrik yang kedua, hendaknya dia melontar jumrah lagi. Jika matahari belum terbenam, maka hendaknya ia melaksanakan nafar awal. Jika tidak, malam itu ia harus mabit di Mina dan keesokan harinya melimpar jamrah lagi, nafar sani ngarannya. Barang siapa tidak melimpar jamrah, maka ia wajib membayar dam dan bersedekah dengan daging. Setelah meninggalkan Mina, maka hendaknya ia singgah di Muhassab untuk menunaikan salat asar, maghrib dan isya. Muhassab tempat yang pernah disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai melaksanakan yang wajib, maka sayogianya ia memperbanyak umrah. Umrah sagan seorang, umrah sagan abah, umrah sagan mama, umrah sagan siapa yang kita kehendaki, tanpa mengurangi pahala kepada nang berumrah itu sendiri. Bisa kita mau umrahkan kuitan kita, nawaitul umrata, nah, misalnya an Pulan bin Pulan wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sahajaku berumrah daripada atau atas nama Pulan bin Pulan dan aku berihram dengannya lillahi ta'ala. Umrahlah, pahalanya untuk kita kada kurang sedikit pun, bahkan kepada orang yang kita sambat sampai juga pahala umrah itu. Maka sebaiknya ia memperbanyak umrah, tawaf dan memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah. Sebab memandang Ka'bah sangat dianjurkan dan memiliki banyak keutamaan. Hadis Rasulullah mengatakan, "Man nadhara ilal baiti nadhratan min ghairi tawafin wala ifadah, kana indallahi azza wa jal afdalu min ibadati sanah bi ghairi Makkah sha'iman wa qa'iman raki'an wa sajida." Orang yang memandang Baitullah sekali pandang, padahalnya kada tawaf kada sembahyang kada, memandang benar aja lebih afdal di sisi Allah daripada beribadah 1 tahun di lain Mekah. Walaupun ibadah itu siang puasa, malam tahajud, ruku dan sujud, nilai pahala memandang Baitullah. Ada lagi hadis mengatakan, "Man nadhara ilal Ka'bah imanan wa tasdiqa kharaja minal khataya kayawmi waladathu ummuhu." Siapa memandang Baitullah dalam keadaan beriman, Baitullah ini adalah tempat yang mulia, percaya dan membenarkan itu, maka terhapuslah dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan.
Itu hanya memandang Baitullah. Hadis Rasulullah mengatakan setiap saat Allah menurunkan 120 rahmat kepada Ka'bah dan sekelilingnya. 120 rahmat. 60 rahmah diberikan kepada orang-orang yang tawaf. 40 rahmah diberikan kepada orang-orang yang sembahyang. 20 rahmat diberikan kepada orang yang hanya duduk memandang Baitullah. Jadi yang mau naik haji itu jangan di atas sembahyang, jangan di bawah tanah, ada melihat Baitullah. Berapa ruginya? Walaupun pahalanya 1000, berapa pahalanya ribuan, 100.000 kali ganda juga, cuma pahala memandang Baitullah itu pahala yang tersendiri. Hendaknya ia juga banyak meminum air Zam-Zam. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam akan manfaat sesuai niat peminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Malik. Seyogianya ia menjadikan tawaf wada yang wajib sebagai penutup kegiatan hajinya. Dalam melaksanakan tawaf wada seharusnya ia tidak melakukan ramal dan ittiba. Artinya tawaf wada itu kada usah berlari-lari. Tawaf wada cukup berjalan biasa dan kada usah berselindang macam orang berihram. Sesudah mengerjakan 2 rakaat salat sunat tawaf, hendaknya ia minum air Zam-Zam dan berdoa di multazam. Tuntung tawaf wada, sembahyang 2 rakaat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim, minum air Zam-Zam, datang ke multazam, berdoa sebanyak-banyaknya. Hendaknya dia menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tawaf wada itu dilakukan adalah sebagai akhir kegiatan orang yang berhaji. Artinya apa? Imba tawaf wada itu jangan lagi kena umrah pulang ada lagi. Imba tawaf wada jangan ke pasar-pasar ke situ kamari, jangan lagi karena sudah terakhir melaksanakan tawaf wada. Sudah tawaf wada paling-paling kita ke gedung, makan, istirahat, menghadang kendaraan, itu aja. Hendaknya dia menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena banyak sekali keutamaannya. Ziarah ke kubur Rasul. Ujar Nabi kita, man zarani wajabat lahu syafaati. Orang yang ziarah kepadaku pasti dapat syafaatku. Kalau orang kada ziarah ke kubur Nabi, belum tentu dapat syafaat Nabi. Kenapa? Karena barangkali matinya akhir hayatnya keluar dari Islam. Nah, jadi orang yang ziarah ke kubur Rasulullah itu semacam ada jaminan dia mati dalam Islam. Karena mendapat syafaat Rasul itu orang Islam di padang mahsyar itu. Jadi kalau Rasulullah mengatakan siapa ziarah ke kuburku, dia pasti dapat syafaatku, berarti orang ini pasti mati dalam Islam. Pasti mati dalam Islam. Husnul khatimah artinya. Husnul khatimah ini macam-macam tingkatannya. Serendah-rendah husnul khatimah mati dalam Islam. Setinggi-tinggi husnul khatimah kalau mengucap la ilaha illallah sebelum dicabut roh itu paling tinggi husnul khatimah. Selama perjalanan ziarah sepantasnya dia banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika melihat kota kediaman beliau sallallahu alaihi wasallam Madinah, hendaknya dia memanjatkan doa dan memasuki kota itu dengan penuh kerendahan hati dan pengagungan. Sesampainya di sana segera menuju masjid untuk melakukan salat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid.
di depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesudah salam, ia hadapkan wajahnya kurang lebih 4 hasta dari tembok kubur dan kemudian mengucap salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak berdoa di sana. Kemudian hendaknya dia juga mengucapkan salam kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Setelah itu kembali ke tempat salat menghadap kiblat dan berdoa sebanyak mungkin. Dari sana hendaknya dia menuju Raudhah untuk berdoa dan usahakanlah untuk berdoa di samping mimbar. Mimbar Rasulullah. Udah ada lagi mimbarnya wah ini. Karena Masjid Nabawi itu beberapa kali kebakaran. Jadi masjid peninggal Rasul itu beberapa kali kebakaran. Lalu barang-barang nang mimbar habis semua terbakar. Letakkan tangan di mimbar pada bagian di mana Rasulullah SAW biasa meletakkan tangan beliau di sana. Sebaiknya dia juga menziarahi Utsman, ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang dikubur di pemakaman Baqi'. Di samping itu juga ke pekuburan syuhada Uhud. Berkunjung ke Kuba. Bukannya berkunjung artinya sembahyang, i'tikaf di Masjid Kuba itu. Karena ujian Nabi salatun fi masjid Kuba karak'atin, ka umratin gitu. Sembahyang 2 rakaat di Masjid Kuba itu nilainya sama dengan umrah. Rasulullah beliau setiap Sabtu pergi ke Kuba. Karena itulah umrahnya orang Madinah. Sumur Aris. Sumur Aris itu ada juga di Madinah. Sumur Aris ini sumur yang bersejarah. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk dan menghunjurkan batisnya ke dalam sumur Anis itu. Sumur Aris tadi. Rasulullah duduk dikubur di sumur itu, batis hidin bejuntai ke dalam sumur. Lalu datang Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar datang duduk di samping Rasulullah. Kedalawa sampai itu Sayyidina Umar datang, Umar duduk di samping Abu Bakar. Kemudian Utsman datang, ada muat lagi. Halus saja halus umurnya itu. Cuma Rasulullah, Umar, Abu Bakar dan Umar. Utsman datang, ada muat lagi. Pas Utsman duduk di lain. Satu isyarat menunjukkan bahwa Rasulullah, Abu Bakar, Umar ini kuburnya berdatai. Utsman terjauh di Baqi Bandak. Nah, di sumur Aris itu Rasulullah pernah berwudu dan di sumur Aris itu gugur cincin Rasulullah dan dicari kada dapat sampai sekarang. Makanya sunat berkunjung ke sumur Aris. Memang ditutupi orang sumurnya, bekasnya benar aja ada. Masjidul Fatah, Masjid Al-Fatah di Madinah juga andaknya. Ini tempat masjid di mana Rasulullah berdoa supaya dimenangkan oleh Allah menghadapi musuh-musuhnya dan doanya dikabulkan oleh Allah. Masjid Al-Fatah di Madinah juga hendaknya sunat kita ziarah ke tempat-tempat itu dan seluruh tempat yang bersejarah sesuai dengan kemampuannya. Jika ada kesempatan, hendaknya dia berusaha untuk bermukim di Madinah untuk mendapatkan syafaat dan kesaksian Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat, sebagaimana terdapat di dalam hadis. Jika tidak, maka hendaknya dia meninggalkan kota Madinah dengan penuh adab dan sopan santun, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin dan lainnya. Orang yang melaksanakan ibadah haji harus meninggalkan kata-kata keji. Terutama sekali dalam ihram. Terutama sekali waktu kita berihram,
baik ihram umrah atau ihram haji. Haji yang mabrur itu di samping ongkosnya halal, syarat rukunnya digawi, dia bisa menghindari maksiat-maksiat pada waktu ihram, baik ihram umrahnya atau ihram hajinya. Kan biasa ihram umrah ini orang mulai Madinah, kita ke Madinah berdahulu misalnya, karena mulai Dzul Hulaifah atau Bir Ali berangkat menuju Makkah. Ini ihram umrah. Nah, dia dimutur sepanjangan ihram umrah nih sampai kena di Makkah, tawaf, sa'i, cukur, habis umrah sudah. Nah, waktu umrah itu dijaga jangan sampai melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah, supaya umrah itu mabrurah. Orang yang melaksanakan ibadah haji harus meninggalkan kata-kata keji, perbuatan fasik, hadis Rasulullah mengatakan siapa berhaji dan dia waktu berhaji itu tidak berbuat kata-kata keji, tidak berkata-kata keji dan tidak berbuat kefasikan, maka dia itulah orang yang hajinya begitu pulang seperti anak yang baru dilahirkan. Artinya kada sedikit lagi membawa dosa, habis semua. Perbuatan fasik dan perdebatan, bahwa baik bahwa laki bini, baik bahwa lawan ketua regu, baik bahwa lawan ketua rumbungan, baik bahwa lawan perawat, dokter, jangan sampai terjadi pada waktu haji ihram. Itu khususnya terutama waktu ihram. Kata-kata keji adalah semua perkataan yang tidak bermanfaat, kotor dan buruk. Perbuatan fasik melengkapi seluruh perbuatan yang melanggar ajaran Allah Ta'ala. Perdebatan yang dimaksud adalah perdebatan yang berlebihan dan menimbulkan permusuhan serta bertentangan dengan tata kerama dan budi pekerti. Di samping itu hendaknya ia juga berpenampilan lelah. Waktu berihram itu berpenampilan lelah, kusut, berdebu dan tidak sombong, sebagaimana digambarkan dalam hadis Allah mewahyukan tsummal yaqdu tafathahum, kemudian mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, maksudnya selesai dia berihram itu, yakni kekusutan rambut dan kelusuhan pakaian mereka. Cara menghilangkannya adalah dengan bercukur dan lain-lain. Hendaknya ia tidak berpakaian berpenampilan mewah dan menyolok. Kemudian bersikap baik kepada khadam, pembantu, dan hewan tunggangannya, bahari unta. Juga melaksanakan sunat dengan menyembelih hewan yang baik. Itu di Jabal Qurban situ. Sebab sebagaimana diriwayatkan setiap bulu dan setiap titisan darah hewan yang ia sembelih akan dicatat sebagai kebaikan. Di samping itu seharusnya ia juga mengucapkan talbiyah dengan suara keras. Imam Ghazali dalam kitab Ihya menyebutkan tentang seorang aulia Allah yang bernama Ali ibn al-Muwaffaq. Satu contoh bahwa beliau itu naik haji pada malam ke-9, beliau guring di Mina. Zaman dahulu naik haji itu zaman Rasulullah itu mulai Makkah tuh ke Mina dahulu, Mina ke Arafah, kayaknya ke Arafah ke Mina pulang berbulik, ada wahnya potong kumpas mulai Makkah langsung ke Arafah. Nah, jadi Ali ibn al-Muwaffaq ini disebutkan beliau guring di Mina malam ke-9, bermimpi melihat dua orang malaikat yang turun dari langit. Lalu malaikat yang satu bertanya kepada malaikat yang satunya, "Ikam tahulah berapa jumlah orang yang naik haji tahun ini?"
Ya malaikat saya pun udah tahu. Lalu ujarnya jumlah orang yang naik haji tahun ini adalah 600.000 orang. Dan ikan tahukah berapa yang mabrur daripada yang 600 itu? Yang saya tadi kan udah tahu juga. Yang mabrur dari yang 600.000 itu cuma hanya 6 orang. Itu zaman dahulu, zaman wahai ini kira-kira ya pakai tupang juga. Yang mabrur cuma 6 orang. Malam ke-10 Ali bin Muwafaq bermimpi lagi dan datang lagi 2 malaikat tadi. Ya malaikat yang satunya, wahai malaikat, engkau tahu yang ditetapkan Allah pada malam tadi. Ya malaikat tadi kada tahu. Allah telah menetapkan bahwa satu orang yang mabrur itu bisa memberi syafaat 100.000 ke nang kada mabrur. Jadi mabrur juga nang 100.000 nya itu. Jadi saya kong nang mabrur itu bisa memberi syafaat kepada 100.000 nang kada mabrurnya. Kecuali ya jumlah orang naik haji lebih banyak daripada itu. Misalnya nang naik haji 1 juta, nang diterima cuma seekungannya atau berdua, nah itu kada cukup membayari karena seekung itu dapat memabrurkan 100.000. Ketahuilah perjalanan haji adalah ibarat perjalanan menuju akhirat. Perpisahan saat berangkat seperti perpisahan saat maut tiba. Meninggalkan tanah air ketika berangkat ibarat meninggalkan dunia. Biasa orang naik haji dibacakan Yasin kalau itu artinya apa? Orang yang naik haji ini seperti orang dalam keadaan sakaratul maut. Ini hendak mati. Begitu dia turun ke rumah berarti sudah mati ngarannya. Perpisahan saat berangkat seperti perpisahan saat maut tiba. Meninggalkan tanah air ketika berangkat ibarat meninggalkan dunia. Mengendarai unta, ibarat diusung dengan keranda jenazah. Wah ini ambulan persamaannya. Jadi kita masuk bis anggap masuk ambulan. Kita mayat diantar orang ke pemakaman. Pakaian ihram ibarat kain kapan. Kampung-kampung yang dilewati ibarat perhentian menuju kiamat. Para perampok yang menghadang perjalanan, orang berhari itu banyak perampok, pembigal yang berunta. Entah jalan itu ada perampok, ibarat malaikat munkar dan nakir. Binatang-binatang buas padang pasir ibarat kalajengking kubur. Sendiri dalam perjalanan ibarat kesunyian kubur. Talbiyah labbaik itu ibarat jawaban atas seruan untuk bangkit. Berkumpul di padang Arafah itu ibaratnya apa? Ibarat kita berkumpul di padang mahsyar. Bulang balik kita Safa dan Marwah itu ibarat kita maitihi timbangan amal antara buruk dan baik. Mana yang tabarat? Safa diumpamakan timbangan kebajikan, Marwah diumpamakan timbangan kejahatan. Nah kita bulang bulik mengontrol sampai kan sudah pun kita belum kan ditimbang nih. Begitulah setiap kegiatan haji menggambarkan kejadian-kejadian yang akan dialami. Wa may yatazakkaru illa man yunib, dan tidaklah yang mendapat pelajaran melainkan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis sudah haji. Imbah haji hanya maut mati.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. الحمد لله. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.